Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Manata, NIM 13142755. Di sini saya akan mempresentasikan tugas administrasi pembangunan yang berjudul Administrasi Biaya Pembangunan. Mana dosen pengampunya Ibu Novrianti Jafri SPDI MPDI. Langsung saja, poin yang pertama itu ada hakikat administrasi pembiayaan pembangunan. 1. Pengertian administrasi pembiayaan. Menurut Bahrudin, administrasi pembiayaan adalah pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan mulai tingkat perencanaan sampai pengukuran biaya yang efisien. Adapun menurut Wasyud, administrasi pembiayaan memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian secara sempit, administrasi pembiayaan adalah tata pembukuan yang berfungsi untuk mencatat keluar masuknya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja berupa tata usaha. Pengertian secara luas, administrasi pembiayaan adalah kebijakan dalam mengadakan keuangan untuk mewujudkan kegiatan kerja yang berupa perencanaan, pengurusan, pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap penyandangan dana, baik individual maupun lembaga. Administrasi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi manajemen keuangan, meliputi perencanaan atau penggerakan, pencatatan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban. Pada hakikatnya, administrasi pembiayaan berkaitan erat dengan manajemen pembangunan. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen itu sama dengan administrasi, sehingga istilah manajer dan administrator itu sama. Yang kedua, ada dasar hukum administrasi pembangun biaya. Yang kedua itu ada dasar hukum administrasi pembiayaan. A. Dasar hukum keuangan negara. Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945 khususnya pasal 23. Yang kedua UU PPI, ICW, SLB 1924 nomor 448, ZO nomor 9 tahun 1969. Yang ketiga RAP, Peraturan Administrasi, SLB 1903 nomor 381. Selanjutnya yang keempat itu ada UU tentang APBN setiap tahun. Yang kelima Kepres dan Inpres, antara lain Kepres nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya yang keenam keputusan atau edaran BPK. Yang ketujuh itu ada keputusan atau edaran Menteri Keuangan. Yang kedelapan ada SKB beberapa menteri tentang pembangunan. Lanjut, ada bagian B, dasar hukum keuangan daerah. Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu yang pertama ada Undang-Undang 1945 khususnya pada pasal 18. Kedua, ada Undang-Undang UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah. Selanjutnya yang ketiga ada UU yang mengatur perimbangan keuangan. Yang keempat ada PP nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya yang kelima ada PP nomor 65 yaitu tata cara penyusun APBD, tata cara pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan perhitungan APBD. Selanjutnya ada yang keenam ada Permendagri, Kepремендagri, dan edaran Mendagri yang menyangkut keuangan daerah. Selanjutnya ada yang ketiga itu prinsip administrasi pembiayaan. Menurut Husnurdin, prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu yang pertama hemat, efisien sesuai dengan teknis yang disyaratkan. Kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya. Yang keempat itu ada penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya yang keempat sumber pembiayaan pembangunan. Di sini ada sumber biaya pembangunan. Pertama ada sumber dana dari dalam negeri,
Yang pertama bagian daerah atau bagian hasil, kedua dana alokasi umum, dana alokasi khusus, selanjutnya sumber dana dari tabungan masyarakat. Yang ketiga itu sumber dana dari luar negeri. Selanjutnya bagian B yaitu substansi administrasi pembiayaan pembangunan. Yang pertama itu ada anggaran belanja sebagai program kegiatan pemerintah. Anggaran belanja merujuk pada daftar rencana-rencana seluruh kegiatan dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan rencana organisasi yang dinyatakan dalam istilah moneter. Jenis-jenis anggaran belanja yaitu anggaran belanja penjualan, anggaran belanja produksi, anggaran belanja tunai, anggaran belanja pemasaran, anggaran belanja proyek, anggaran belanja pendapatan, dan anggaran belanja ekspeditur. Yang kedua ada perencanaan dan penyusunan anggaran di Indonesia. Dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pandangan Dewan Pertimbangan Daerah DPD. Sedangkan pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah harus menjalankan APBN tahun yang sebelumnya. Yang ketiga ada anggaran pendapatan belanja negara APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang tahun anggaran APBN meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya bagian C, pelaksanaan pembiayaan pembangunan. Yang pertama dokumen pelaksanaan APBN. Daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA adalah dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di Indonesia. DIPA merupakan panduan bagi pejabat negara pengelolaan anggaran. Dalam DIPA diuraikan program hasil indikator kinerja utama IKU, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, serta keluaran kegiatan dan jumlah nominal anggarannya. Masing-masing uraian DIPA tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dalam DIPA juga telah tersusun secara penarikan dana dan penarikan penerimaan dana dari mulai Januari sampai Desember tahun berjalan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.